Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Naza. Kali ini saya akan membawakan sebuah kisah yang berjudul Kisah Abdullah bin Rabi'ah. Semoga kita selalu di dalam lindungannya. Jangan lupa untuk klik like, komen, subscribe, dan bunyikan loncengnya agar kalian tak ketinggalan kisah menarik lainnya. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita ke kisahnya. Dalam hubungan suami istri, biasanya selalu suami yang mulai menggodanya. Hanya saja, dalam budaya timur masih sangat tabu, sangat berbeda dengan dunia barat yang selalu mengutarakan apapun yang diinginkan mereka terhadap pasangannya. Al-Haraiti mengatakan, Ammarma bin Watsima memberitahu Abdullah bin Rabi'ah adalah orang yang terkenal di kalangan orang-orang Quraisy sebagai orang yang baik dan selalu menjaga kehormatan dirinya. Namun, organ pribadinya tidak bisa berfungsi dengan normal. Sementara orang-orang Quraisy tidak pernah ada yang memberi kesaksian tentang kebaikan atau keburukannya dalam masalah ini. Lantas, Abdullah bin Rabi'ah pernah menikahi seorang wanita. Tetapi, hanya beberapa waktu berselang, istrinya lari darinya dan kemudian ke keluarganya lagi. Kemudian, Zainab binti Umar bin Salamah bertanya, mengapa para wanita itu lari dari anak pamannya? Ada yang menjawab, karena wanita-wanita yang pernah menjadi istrinya tak mampu membuatnya mampu melaksanakan tugas sebagai istri. Tak ada yang menghalangiku untuk membuatnya bangkit. Demi Allah, saya adalah wanita berperawakan besar dan juga bergairah, kata Zainab. Maka akhirnya Zainab menikah dengannya, kata Ibnu Qayyim al-Jauziyah. Kemudian Zainab selalu sabar meladeninya, dan akhirnya mereka dikaruniai 6 anak. Semangat suami bisa surut karena istri yang bersikap dingin dan menahan tangannya dari cengkraman yang mesra kepada suami. Sikap dingin ada kalanya karena rasa malu yang menguasai. Sementara ia sebenarnya berkeinginan untuk memperoleh kehangatan cinta dari suaminya. Tetapi seperti minuman hangat yang didekatkan pada segelas es, gairah dan kemesraan suami bisa surut oleh dinginnya sikap istri dalam menanggapi usupan sayang dan kecupan cinta suaminya. Sebaliknya, seorang suami yang sulit terbangkitkan hasratnya dapat menjadi pria yang penuh kehangatan, karena istri yang tahu bagaimana menumbuhkan ketertarikan suami kepada dirinya saat melakukan jima. Wanita yang terbaik di antara kamu ialah yang membuang perisai malu ketika ia membuka baju untuk suaminya dan memasang perisai malu ketika ia berpakaian lagi. Manusia dikaruniai naluri dan kebutuhan jasmani yang sama di dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa Ta'ala anugerahkan naluri beragama, naluri seksual, dan naluri bertahan. Naluri ini akan terangsang ketika ada rangsangan dari luar, berupa fakta yang bisa mempengaruhinya, dan dari dalam melalui pikiran dan imajinasinya. Dua fakta inilah yang mempengaruhi naluri manusia, apapun nalurinya dan siapapun manusianya. Ketika seorang pria melihat wanita lain, naluri seksualnya akan terangsang, muncullah ketertarikan kepadanya, meski pria itu sudah beristri. Terlebih jika intensitas interaksinya sangat kuat dan intens. Bak pepatah, rumput tetangga seolah tampak lebih hijau ketimbang rumput sendiri. Pepatah ini menggambarkan jika seorang pria yang telah menikah tertarik kepada wanita lain yang kelihatannya lebih cantik, menarik, dan lebih segalanya daripada istrinya. Namun, akan tetapi, faktor ketakwaan yang ada di dalam hatinya lah yang mengunci hatinya untuk tidak menoleh kepada wanita lain. Ketakwaan yang kemudian membentuk kesetiaannya, yang kemudian menentukan keputusannya. Rasulullah SAW telah mencontohkannya dengan sangat baik. Kala itu,
Rasulullah masuk ke Masjid Nabawi dalam keadaan rambut masih basah setelah mandi jinabat. Rasulullah pun bersabda kepada para sahabatnya, "Jika engkau melihat seorang wanita, lalu dia memikat hatimu, maka segeralah datangi istrimu. Sesungguhnya istrimu memiliki seluruh hal seperti yang dimiliki oleh wanita itu." Hadis riwayat At-Tirmizi. Begitulah tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam agar para suami tidak tertarik kepada wanita lain, apalagi sampai berzina. Ketika dia mulai tertarik kepada wanita lain, maka pikirannya harus segera dialihkan kepada istrinya yang ada di rumah, karena di rumahnya Allah telah berikan wanita yang halal dan telah mengikatkan janji kepadanya. Wanita itu memiliki apapun yang dimiliki oleh wanita yang tadi, maka istri di rumah merupakan obat yang bisa mengobati ketertarikan suaminya kepada wanita yang lain. Bahkan obat yang bisa menyembuhkan kegalauannya. Saat yang sama, istrinya pun harus mampu mengobarkan cinta suaminya, sehingga suaminya bergairah untuk memenuhi haknya. Begitulah yang dilakukan oleh Zainab binti Umar bin Salamah kepada Abdullah bin Rabi'ah, yaitu suaminya. Zainab dan Abdullah sejatinya masih mempunyai ikatan keluarga. Mereka merupakan saudara sepupu. Abdullah bin Rabi'ah adalah seorang pria yang saleh yang terkenal dengan ketakwaannya dan selalu menjadi ifah atau menjaga kesucian hatinya. Sebelum menikah dengan Zainab, Abdullah telah menikahi beberapa wanita. Akan tetapi, tak ada satupun wanita itu bisa membuatnya bergairah. Sampai akhirnya, Zainab pun dibuat penasaran. Di dalam hatinya ia pun bertanya, mengapa para wanita itu lari dari anak pamannya? Ada yang mengatakan, karena wanita-wanita yang pernah menjadi istrinya tak mampu membuatnya mampu untuk melaksanakan tugasnya sebagai istri. Pernikahan dan buah hati sebagai buah dari ketelatenan didikan seorang ibu. Maka tak heran bila Zainab menjadi wanita pilihan dan kembang bagi pemuda Quraisy pada masa itu. Ketika usia Zainab menginjak 9 tahun, Abul As bin Rabi, putra saudara perempuan Khadijah yang bernama Hala bin Walid, menaruh hati pada Zainab dan bersegera untuk meminta Zainab pada bibinya Khadijah untuk dilamar menjadi istrinya. Ujian dan cobaan ketika makin keras dan kuat tantangan kaum Quraisy kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam beserta para pengikutnya. Sebagai orang Quraisy menghasut Abul As dan berkata, "Ceraikanlah istrimu, pulangkanlah ia ke rumah ayahnya, dan kami akan menikahkanmu dengan wanita yang mana saja yang kau sukai dari wanita-wanita Quraisy yang terbaik." Karena begitu murni dan dalamnya cinta Abul As kepada Zainab, maka ia pun menjawab, "Demi Allah, aku tidak akan menceraikan istriku. Aku tidak akan menggantinya dengan wanita mana saja di dunia ini." Di saat ayah dan keluarganya diembargo, Zainab hanya mampu berdoa untuk keselamatan ayah, ibu, dan keluarga serta saudara-saudara seakidah. Waktu pun berlalu dan embargo pun selesai. Namun, ternyata datang musibah baru yang tak kalah beratnya, yaitu wafatnya paman ayahnya, yaitu Abu Thalib, yang disusul dengan wafatnya ibu yang sangat ia cintai. Zainab pun dirundung kedukaan. Ditambah lagi, suaminya tercinta belum juga luluh hatinya untuk beriman kepada Allah dan Rasul-Nya. Saat itu, negeri Mekah terasa sepi bagi Zainab. Ibundanya yang biasa ia jenguk sekarang telah tiada. Sementara ayahnya hijrah ke Yatsrib bersama sahabat karib beliau, yaitu Abu Bakar. Kemudian saudari-saudarinya pun menyusul ke sana. Zainab sang mujahid, wanita penyabar dan tegar itu, telah kembali menghadap sang Kholik setelah berjuang menghadapi penyakit yang dideritakan semenjak keguguran kandungannya di tengah pada Sahara.
Zainab meninggal dalam usia relatif muda, yaitu 30 tahun. Namun, begitu dewasanya sikap dan ketabahannya yang patut diteladani oleh para remaja muslimah yang datang sesudahnya. Kedukaan pun menimpa Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kepergian Zainab membuat beliau sangat berduka dan juga sangat bersedih hati, membuat kesedihan yang lama terkenang kembali, yaitu ketika melepas kepergian istrinya, Khadijah, dan putri keduanya, yaitu Ruqayyah. Beliau pernah bersabda tentang Zainab, putri sulungnya ini, "Dia adalah putri terbaikku. Ia diruntung musibah karena disebabkan olehku." Seorang wanita sederhana dan yang sangat bersahaja, tak pernah lena karena kedudukan ayahnya yang mulia. Wanita yang tak pernah menyerah dan tak pernah berputus asa. Di dalam jiwanya terdapat kebesaran dan keagungan yang mengalir dari ayahandanya, yaitu Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Cukup sekian kisah yang dapat saya sampaikan. Semoga bermanfaat dan memberi pelajaran bagi kita semua. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.